Halo Sobat Noba, PTTH Dunia Seribu Besar episode 143 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran sengit antara klan Medusa melawan keluarga kerajaan Swanling mencapai puncaknya. Sefu, pemimpin Medusa, dan Qintian dari Swanling saling mengeluarkan serangan terhebat mereka, yang mengakibatkan keduanya terluka parah. Situasi berubah drastis dengan kedatangan para pemimpin dari 8 suku besar Medusa, yang membuat pasukan Swanling yang dipimpin Qintian terpojok dan sangat kalah jumlah. Qintian yang terdesak bersiap untuk pertempuran terakhir yang menentukan nasib legiun pemangsa naganya. Di antara dua pasukan besar yang saling berhadapan, aura para penguasa tertinggi beradu dengan kekuatan yang seolah hendak menembus cakrawala. Dari sisi klan Medusa, barisan para pemimpin 8 suku telah berkumpul, ditambah dengan kehadiran sesepuh Sefu yang memiliki kekuatan setara setengah dewa. Kemenangan tampak seolah berada di pihak mereka. Namun di hadapan mereka berdiri sosok tegap berpakaian hitam. Matanya tenang seperti batu giok yang tak tergoras waktu. Qintian, sang pemimpin legiun pemangsa naga. Dengan nada dingin dan senyum samar di bibirnya, Sefu menatap ke arah lawan. Qintian, meskipun engkau berada di puncak ranah Dodi, orang-orang di sisimu hanyalah Dodi bintang 8. Engkau tentu memahami betul perbedaan kekuatan antara bintang 8 dan bintang 9, bukan? Dengan kekuatan mereka yang terbatas, engkau hanya sedang mengantarkan mereka menuju kematian. Qintian menatap balik tanpa gentar. Dia mengatakan, justru karena aku memahami perbedaan itu, maka aku berani mengatakan satu kata, bertarung. Dia melangkah maju setapak. Tekanan dari tubuhnya mengguncang pasir di sekeliling. Kau tidak perlu mencoba memprovokasiku, Sefu. Sebagai pemimpin legiun pemangsa naga, aku memiliki keyakinan penuh untuk keluar dari pertempuran ini dengan selamat. Jika tidak, gelarku sebagai raja tak tergoyahkan hanyalah olok-olok belaka. Sefu mengerutkan alisnya, tetapi senyum tipis terlukis di bibirnya. Dia berkata, tidak heran engkau dijuluki raja tak tergoyahkan, Qintian. Namun mari kita lihat, bagaimana engkau akan keluar dari sini kali ini. Qintian tertawa lantang. Sefu, apakah usiamu telah membuatmu pikun? Nama besar legiun pemangsa naga bukanlah gelar kosong. Sekalipun yang berdiri di hadapanku adalah seorang dosen sejati, aku Qintian tidak akan gentar sedikit pun. Begitu kata-kata itu terucap, 5 bola energi hitam dan putih yang melayang di sekelilingnya berhenti berputar, lalu perlahan tenang di udara. Mata Sefu menyipit tajam, seolah teringat sesuatu yang mengerikan. Tidak mungkin, ini adalah... Qintian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suaranya bergema menggetarkan langit. Bentuk formasi pemangsa naga. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat memancar dari tubuhnya. Para anggota legiun segera bergerak, terbang ke posisi masing-masing di langit. Buruk, hentikan mereka! Teriakan Sefu menggema, diikuti oleh hantaman tongkat naga pitonnya yang menyemburkan serangan dahsyat. Serangan itu disusul oleh 8 pemimpin klan Medusa lainnya yang menyalakan kekuatan doki mereka, mengirimkan hujan serangan ke arah pasukan Qintian. Namun di tengah badai serangan itu, Qintian hanya mengangkat tangan kanannya. 5 bola energi hitam dan putih bergetar hebat, lalu melesat melewati langit, menembus serangan lawan dan menghantam barisan klan Medusa secara langsung. Ledakan maha dahsyat bergema. Bung bung bung! Gelombang panas memancar ke segala arah, udara bergetar, pasir beterbangan membentuk badai merah menyala. Lucy, sang raja ular, memekik geram. Dia segera menyalakan pertahanan penuh dengan dokinya, mencoba menahan kekuatan hidup dan mati dari bola-bola energi itu. 8 pemimpin suku lain juga mengikuti langkahnya, memunculkan perisai energi untuk melindungi diri. Sefu menatap tajam, namun rasa terkejut menyusup di matanya ketika dia merasakan kekuatan merah menyala yang bercampur di dalam energi hidup dan mati itu. Api merah ini menekan kekuatanku. Dia terpaksa menghentikan serangan ke arah Qintian, memusatkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Cahaya gemilang meledak dari tongkat naga pitonya saat dia menahannya tinggi-tinggi ke langit, memblokir serangan Qintian. Ledakan demi ledakan menghancurkan udara. Gelombang panas yang tak terlihat menyapu gurun, menjadikan suhu di sekitar meningkat berkali lipat. Asap perlahan menipis. Ketika kabut energi sirna, wujud para pejuang mulai tampak kembali. Di tengah udara, Qintian berdiri di punggung seekor naga raksasa berwarna emas kemerahan. Naga itu mengaum ke langit, matanya berkilau seperti matahari. Tubuhnya terbentuk dari cahaya doki yang bersinar cemerlang. Di antara tubuh naga itu, terlihat jelas posisi para anggota legiun. Yeosin sebagai mata naga,
King Mu sebagai cakar kiri depan, Fan Yu di sisi kanan, Mu Chen di pusat tubuh, Xuan Mo mengendalikan ekor. Sementara Mu Chen Feng dan Xuan Wanxin menjaga kedua kaki belakang. Dan di punggung naga, berdiri Qin Tian. Aura ilahinya menjulang seperti gunung suci. Yao Xi mengatakan, pemimpin, tanpa Ye Mu dan Xuan Ming, kekuatan formasi pemangsa naga kita jauh berkurang. Dengan 8 pemimpin suku dan penjaga kuil klan Medusa di pihak lawan, kita berada dalam posisi sulit. Qin Tian memejamkan mata sejenak, lalu berkata, aku tahu, kalian fokus mempertahankan formasi. Sisanya, biarkan aku yang menanganinya. Seketika, formasi di bawah kakinya berputar. Simbol kuno bercahaya merah menyala muncul, memancarkan api yang menjulang seperti pilar dewa. Melihat pemandangan itu, wajah para pemimpin klan Medusa berubah tegang. Sefu, kita tidak bisa menunggu lagi. Dengan kekuatan Qin Tian, kita tidak akan mampu menembus pertahanannya. Seru sang Raja Ular dengan nada berat. Sefu mengangguk perlahan. Api merah itu membuat kekuatan mereka tertekan, dan menyerang secara paksa hanya akan menimbulkan kerugian besar. Dia menatap tajam ke arah lawan, lalu mengangkat tongkat naga pitonnya tinggi-tinggi. Baiklah, kalau begitu kita bertarung dengan formasi. Bentuk formasi penelan langit. Tongkat naga piton di tangannya terlempar ke langit, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, 8 pemimpin suku lain melesat ke udara, berdiri membentuk pola manusia yang simetris di langit. Satukan kekuatan, Sefu berteriak lantang, dan dalam sekejap tongkat naga piton itu meledak menjadi 9 sinar energi yang menyatu ke tubuh mereka masing-masing. Langit bergetar, dan dari dalam 9 pancaran cahaya itu muncul seekor ular raksasa berwarna ungu gelap. Tubuhnya menjulang ratusan meter dengan mata berkilat buas. Makhluk itu menganga, menampakkan taring-taring tajamnya dan menatap lurus ke arah naga emas Qin Tian. 2 makhluk raksasa, 2 formasi puncak, kini saling berhadapan di langit gurun yang menyala merah oleh api dan kilat. Pertempuran antara formasi pemangsa naga dan formasi penelan langit pun dimulai. Langit yang semula cerah kini berubah menjadi gelap kelam. Dari kejauhan, di punggung seekor naga raksasa berwarna emas, Qin Tian menatap tajam ke arah sosok raksasa berbentuk ular besar yang menjulang di angkasa. Itu adalah ular pemakan langit, makhluk legendaris yang lahir dari darah para penguasa tertinggi klan Medusa. Meskipun tubuh raksasa ular itu tidak memiliki warna, aura kuno yang terpancar begitu menindas. Formasi penelan langit konon merupakan formasi tertinggi klan Medusa, memiliki kekuatan untuk menelan langit dan bumi. Namun kebenarannya belum pernah dibuktikan, ujar Zulau sambil mengamati di tebing kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia mengalihkan perhatiannya, menatap Qin Tian dan pasukannya dengan seksama. Dari kedalaman tubuh mereka, dia merasakan riak samar yang dingin dan gelap. Itu mengapa mengandung energi iblis? Keterkejutan melintas di matanya. Dari balik pasir gurun, Nudong yang juga bersembunyi menyadari keanehan itu. Apakah orang-orang Qin Tian juga memendam aura arwah? Kumam Nudong, salah seorang dari klan jiwa yang berdiri di sisinya, menjawab dengan tenang. Kerajaan Xuanling telah bekerja sama dengan Solomon selama bertahun-tahun. Mereka tentu menerima sebagian berkah, namun itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Nudong tersenyum lebar mendengar hal itu, lalu menunduk hormat. Kalau begitu, kami akan mengandalkan bimbingan Tuan. Orang klan jiwa itu menutup matanya kembali. Awasi baik-baik, formasi penelan langit dan formasi pemangsa naga. Pertarungan ini akan segera mencapai akhirnya. Nudong dan para bawahannya menegang. Mereka memahami bahwa siapapun yang menang, baik pihak Medusa maupun Qin Tian, akan segera menjadi sasaran berikutnya bagi mereka. Di sisi lain, Tulang berbisik kepada Tangtang, Kapten, mumpung mereka saling berhadapan, sebaiknya kita sembunyikan keberadaan kita dan mendekat. Tangtang mengangguk pelan. Ayo pergi. Dia melirik ke arah Xiaoyan dan kelompoknya di kejauhan. Lalu tubuhnya perlahan menghilang dalam gelombang pasir. Langit tiba-tiba bergemuruh. Awan hitam pekat berputar, petir menyambar tiada henti, seolah menyambut kedatangan 2 kekuatan yang hendak mengguncang dunia. 2 formasi besar berdiri saling berhadapan di langit. Di satu sisi, ular raksasa melingkar di angkasa, terbentuk dari kekuatan Sefu sebagai pusat formasi, dengan 8 kepala suku Medusa sebagai pilar penopang. Di sisi lain, seekor naga emas raksasa berkilau menantang, terbentuk dari kekuatan Qin Tian sebagai inti, disertai 8 anggota pasukan pemangsa naga di belakangnya. Kedua kekuatan agung itu berdiri diam, menahan kekuatan yang siap meledak. Seiring waktu berlalu, para anggota pasukan pemangsa naga mulai diselimuti aura emas yang semakin pekat. Gelombang energi melonjak tajam, menandakan serangan terakhir akan segera dimulai. Melihat hal itu, Sefu mengangkat tangan dan mulai melafalkan mantra kuno.
Dalam sekejap, kekuatan dahsyat dari 8 kepala suku Medusa terserap menuju bayangan ular raksasa. Formasi penelan langit, telan langit dan lumat bumi. Teriakan Seifu menggema di langit. Matanya memancarkan kebencian mendalam ketika menatap sosok Qintian di atas naga emas. Dengan hentakan kedua tangan, energi formasi meledak. Ular raksasa itu membuka rahangnya yang luas, menelan udara, ruang, dan bahkan cahaya di sekitarnya. Lalu menerjang ke arah Qintian dengan kekuatan yang mampu merobek langit. Qintian menatapnya dingin, lalu menghela nafas pendek. Memang pantas disebut formasi penelan langit. Cahaya merah menyala di dalam matanya. Api merah pekat menyembur keluar, menyelimuti seluruh tubuh naga emas, dan dalam sekejap langit berubah warna. Angin bergemuruh dan bumi bergetar. Di bawah pemangsa naga, segalanya berakhir. Suara Qintian menggema keras, diiringi peningkatan energi yang luar biasa. Kedua tangannya menebas udara ke arah ular raksasa yang mendekat. Suara raungan naga dan desisan ular bertemu dalam satu ledakan dahsyat. Bayangan naga emas dan ular raksasa saling berbenturan di langit, menciptakan gelombang kehancuran yang meluas ke segala arah. Gelombang energi itu begitu kuat, hingga kekuatannya saja cukup untuk memusnahkan seorang Dodi bintang 9. Seifu menggertakkan giginya, kedua tangannya bergerak cepat, dan aliran energi yang lebih kuat kembali dialirkan ke dalam tubuh sang ular. Dalam sekejap, keseimbangan mulai bergeser, dan ular raksasa itu berhasil menekan naga emas mundur sedikit demi sedikit. Benar saja, energi dalam tubuh setengah Dosian memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Dodi puncak, gumam Qintian dengan nada murka. Dari balik bayangan ular raksasa, suara tawa dingin Seifu terdengar. Qintian, tampaknya formasi pemangsa nagamu tidak sehebat yang dikabarkan. Qintian terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan keengganan. Tampaknya, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan itu. Kekuatan yang dimaksud bukan kekuatan biasa. Dia tahu betul, semakin sering dia menggunakannya, semakin besar pula bagian jiwanya yang perlahan berubah ke arah yang gelap dan asing. Namun tanpa pilihan lain, Qintian akhirnya mengangkat kepala, menatap pertempuran di langit yang semakin tidak seimbang. Api merah di sekitar naga emas mulai padam. Jika dibiarkan lebih lama, kekalahan tinggal menunggu waktu. Lakukan, serunya dengan nada dingin. Di belakangnya, 8 anggota pemangsa naga menunduk, lalu melepaskan energi mereka. Para kepala suku Medusa yang menyaksikan hal itu saling memandang. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerah? Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Namun, belum sempat jawaban keluar, langit tiba-tiba berubah warna. Dari balik tubuh naga emas, muncul semburan kabut hitam yang pekat dan dingin seperti kabut dari dunia arwah. Kabut itu menelan warna emas naga tersebut, mengubahnya menjadi hitam gelap. Seifu menatapnya tajam, wajahnya berubah. Itu, kekuatan apa? Raungan yang mengerikan mengguncang langit. Di bawah tekanan kabut hitam itu, naga yang telah berubah warna kini kembali menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Cakar hitam raksasa menghantam tubuh sang ular raksasa. Dalam sekejap, rasa sakit yang membakar jiwa menjalar ke seluruh tubuh ular itu, membuatnya bergetar hebat. Sang ular berusaha melawan, tetapi naga hitam lebih cepat. Dia membuka rahangnya dan menggigit tubuh ular itu dengan brutal. Kabut hitam menyebar dari gigitan tersebut, meresap ke dalam tubuh lawannya. Tubuh ular itu bergetar hebat. Dia mengibaskan ekornya, mencoba melepaskan diri, namun sudah terlambat. Suara ledakan bergema. Kabut hitam berubah menjadi rantai berwarna hitam kemerahan yang membelit seluruh tubuh ular, menahannya dengan paksa. Dari atas kepala naga hitam, suara Qintian bergema. Seifu, aku sudah mengatakan, fondasi pemangsa naga bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Turunlah ke neraka bersama penyesalanmu. Tawa keras menggema di langit, bercampur dengan aura kegelapan yang mengguncang seluruh medan perang. Bayangan naga hitam melesat dengan kecepatan mengerikan, meninggalkan jejak kehancuran dan ketakutan di setiap denyut udara. Langit bergemuruh hebat. Di tengah kehancuran yang melanda, para anggota klan Medusa menatap tak percaya ke arah medan pertempuran. Ular penelan langit, makhluk legendaris yang terlahir dari darah raja mereka, telah terbelenggu oleh rantai hitam yang menjalar dari tubuh Qintian. Aura dingin yang menusuk tulang memancar dari setiap ikatan itu, membuat para ular bangsawan merasakan ketakutan yang jarang mereka alami. Mereka semua memahami betul kekuatan formasi pemangsa langit. Formasi itu adalah senjata pemusnah yang pernah membunuh seorang ahli tingkat setengah Dosian. Namun kini, bayangan ular yang muncul dari formasi itu malah dikurung oleh kekuatan gelap yang berasal dari tubuh Qintian. Di antara mereka, wajah yang paling suram adalah Seifu. Sebab inti dari formasi tersebut adalah senjata abadi, tongkat Jiaomang. Jika bayangan ular penelan langit hancur, maka tongkat itu pun akan ikut rusak, dan kerusakannya akan sangat fatal. Semua orang, hati-hati, kekuatan ini bukan milik Qintian dan pasukannya.
Aura ini sangat aneh, ucap Seifu. Rantai hitam yang melilit tubuh sang ular raksasa terus bergerak. Asap hitam menyebar dari setiap ruasnya, perlahan menggerogoti tubuh sang ular raksasa. Sekuat apapun ia meronta, belenggu itu tidak bergeming. Qintian mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Suaranya bergema di antara kilatan api merah yang membakar langit. Seifu, mari kita lihat bagaimana kau menghadapinya sekarang. Tatapan Qintian memerah. Api merah darah menyembur dari matanya dan membungkus tubuh naga hitam di hadapannya. Legiun pemangsa naga di belakangnya pun menyalurkan seluruh kekuatan mereka ke dalam tubuh naga itu. Raungan panjang mengguncang langit. Naga hitam itu melesat ke depan dengan mata yang memancarkan niat membunuh, mencakar langsung ke arah sang ular yang terbelenggu. Suara keras menggema di udara. Tubuh sang ular raksasa hancur berkeping-keping, berubah menjadi partikel energi hijau yang tersebar di langit sebelum akhirnya lenyap. Ketika bayangan itu menghilang, rantai hitam yang menahannya juga hancur menjadi pusaran kekuatan besar yang menyebar ke segala arah. Dari pusaran itu, perlahan muncul tongkat tua berukir kepala naga, yaitu tongkat Xiaomang. Namun kini, pada mata ular yang terukir di tongkat itu, terdengar suara retakan halus. Qintian tidak memberi waktu untuk bernafas. Dengan tatapan liar, dia berteriak keras, dan pasukan pemangsa naga yang tersisa segera berpencar, melarikan diri dari langit pertempuran. Mata Seifu menyempit tajam, dia sadar bahaya besar akan datang. Naga hitam di udara telah mencondongkan tubuhnya, membawa tekanan dahsyat seperti badai hitam pekat, langsung menghantam barisan klan Medusa. Semua orang berpencar. Seifu berteriak, aura hidup dan mati berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk pusaran kekuatan hitam dan putih yang terus berputar. Namun para anggota klan Medusa tidak beranjak. Salah satu dari mereka, Mei Lan, memandang Seifu dengan wajah serius. Senior Seifu, kekuatan itu terlalu kuat. Jika hanya kamu yang melawannya. Seifu menarik nafas panjang. Dalam hatinya, dia sebenarnya merasa senang melihat keberanian mereka, meski di wajahnya hanya tergambar kelelahan. Baiklah, jika begitu, mari kita lawan sampai akhir. Seifu menatap Qintian di kejauhan, lalu tertawa keras. Qintian, saat Ratu Medusa kami kembali, klan Medusa akan menghancurkan seluruh klan kerajaan Xuanling. Suara tawa Seifu bergema, diiringi ledakan doki yang luar biasa. 8 ahli klan Medusa di belakangnya pun segera mengeluarkan kekuatan mereka, membentuk perisai pertahanan raksasa setinggi 100 meter di hadapan mereka. Naga hitam itu melesat seperti kilat, membuka rahangnya, dan dari dalam mulutnya terpancar semburan api merah menyala bercampur kabut hitam yang mematikan. Semburan itu menghantam perisai energi dengan kekuatan yang mampu mengguncang bumi. Api membara dan kabut hitam terus berputar di atas perisai, membakar sekaligus menekan. Keringat menetes di dahi Seifu. Siap, api ini memang kekuatan yang menekan kami. Ditambah dengan kekuatan hitam yang menyerang jiwa, kami tidak akan bisa bertahan lama. Di sisi lain, Qintian menatap mereka dari kejauhan dengan mata merah menyala. Aku sudah mengatakan sebelumnya, klan kerajaan Xuanling bukanlah sesuatu yang bisa kalian bandingkan. Sekarang, pergilah ke neraka bersama penyesalan kalian. Dia terus memompa kekuatannya, membiarkan api dan kabut hitam menyelimuti langit. Namun di tengah kehancuran itu, suara tua tiba-tiba terdengar di udara. Sudah cukup. Langit berubah warna. Awan hitam bergulung, dan dari dalamnya, cahaya petir putih menyilaukan menerobos langit. Qintian menegang, suara petir itu bukan fenomena alam. Seseorang tengah mengendalikannya. Siapa di sana? Teriaknya. Dari dalam awan petir, langkah-langkah perlahan terdengar. Sosok seorang lelaki tua berjalan keluar dari gumpalan petir. Setiap langkahnya membuat udara bergetar. Qintian menatapnya dan tubuhnya membeku. Itu Sulau. Ketakutan merayap dari wajahnya. Sosok itu berdiri di tengah langit, dikelilingi oleh kekuatan hidup dan mati yang saling berpadu. Sementara petir menyambar di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti dewa petir hitam putih yang turun ke dunia fana. Para ahli dari pihak lain pun ikut terkejut. Itu Sulau. Dia benar-benar turun tangan. Sepertinya benar. Ada desas-desus bahwa klan Medusa memiliki hubungan dengan pavilion Fenxiang. Sekarang semua sudah terbukti. Jika demikian, klan kerajaan Xuanling benar-benar telah menendang batu karang kali ini. Jika Qintian dan pasukannya melarikan diri, segera kejar mereka. Ucap ketiga orang dari faksi Solomon yang sejak lama mengintai. Dari kejauhan, Xiaoyan yang menyaksikan segalanya mengangkat kepalanya. Di langit, sosok Sulau berdiri tegak di antara kilatan petir. Mo Yingying yang berada di sampingnya berkata pelan, "Itu Sulau." Xiaoyan mengangguk. "Ya, dengan kemunculannya, pertarungan ini sudah berakhir. Mari kita temui Mu Feng dan yang lainnya, lalu menuju ke padang tandus." Namun sebelum pergi, tatapannya terarah ke arah kuil Medusa yang jauh di kejauhan. Di
dalam kuil itu ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Apakah hanya perasaanku saja? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.